Dan kita 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 4 ini diberi suatu judul memelihara kekudusan perkawinan. Memelihara kekudusan perkawinan. Jadi kita sudah tahu bersama bahwa Juprianto dan Noviana ini sudah menjadi suami istri. Tinggal tugas besarnya adalah memelihara kekudusan perkawinan itu. Jadi harus dipelihara. Tidak hanya dibilang ya sudah mungkin diberkati, sudah mungkin diteguhkan ya apabila lagi beres. Harus dipelihara. Jemaat dan keluarga yang dikasihi Tuhan. Dalam ibadah perlengkapan saya menyampaikan bahwa cerita perkawinan itu lahir dari keputusan dan kebijakan Allah sendiri. Tapi kesempatan ini saya hendak menceritakan hal yang berbeda dalam pandangan teologi Paulus. Paulus melihat pernikahan tidak lagi pada konsep perjanjian lama bahwa orang harus menikah demi memenuhi bumi, supaya bumi ini dijaga dan dilestarikan oleh manusia. Bukan lagi itu. Tapi dalam Korintus pasal 7 ini, Paulus bercerita bahwa pernikahan wajib dan harus dilakukan terhadap orang-orang tertentu, yaitu yang mereka tidak mampu menjaga dirinya. Gitu. Pernikahan itu adalah upaya menghindari kita dari hidup cabul. Pernikahan itu adalah lebih baik tidak kawin, tapi mengingat bahaya percabulan, kata Paulus. Kalau kita membaca semuanya ini sampai akan dijelaskan bahwa kalau ada orang yang menikah dengan orang yang berbeda keyakinan atau berbeda agama, jangan diceraikan. Siapa tahu dan pastilah dia berusaha untuk menyelamatkan pasangannya itu. Ini sudah berbeda keyakinan. Apalagi kalau hanya karena berbeda hobi. Alas butibe bebeneku. Saya tinggalkan istri, kenapa? Tidak cocok hobiku. Masa dia marah kalau saya main bola? Tidak bisa. Beda keyakinan saja di sini dikatakan tidak boleh. Seorang suami, pernikahan itu adalah upaya menyelamatkan, upaya mempertahankan keselamatan. Jadi bukan hanya pernikahan itu adalah tempat bikin anak, pernikahan itu tempat bikin rumah, pernikahan itu tempat menaikkan status sosial, bukan. Tapi pernikahan itu adalah tempat memelihara keselamatan yang dari Tuhan, supaya tidak berbahaya dan tidak menjadi cabul. Maka dia punya istri, punya satu istri dan punya satu suami, supaya untuk kebutuhan itu, kira-kira gambarannya Paulus dengan kasar mau katakan begitu. Nah, tidak ada alasanmu karena kau sudah punya satu istri, ada istrimu, ada suamimu. Yang paling prinsip di sini adalah memelihara kekudusan perkawinan. Ada banyak keluarga dan sampai mati dia hidup sebagai suami istri tapi tidak kudus. Apa itu? Bagaimana itu dibilang kudus? Memang ada juga anaknya, bahkan 7 sampai 8 anaknya. Tapi mereka hidup tidak lagi dalam kerangka menjaga keselamatan. Dia hidup hanya bertanggung jawab sebagai keluarga saja. Keluarga saja, tidak lagi bertanggung jawab sebagai seseorang yang dipertemukan Tuhan untuk menjaga keselamatan yang dari Tuhan. Sehingga nasiram air panas suaminya, kalau tidak bangun, kalau waktunya mendodo sawit. Atau tidak ada masakan suaminya kalau dia malas-malas untuk kerja, toh. Tapi kalau untuk ke gereja, papa mami, kalau minggu ria, biar kami dia tidur apa hari minggu. Ini sebenarnya keluarga yang tidak kudus lagi. Tidak ada nilainya yang lain itu. Justru secara prinsip seorang istri harus bertanggung jawab terhadap keselamatan suaminya. Karena untuk itu mereka dipertemukan untuk mempertahankan keselamatan dari Tuhan. Demikian sebaliknya, suami harus bertanggung jawab terhadap keselamatan istrinya. Sehingga dengan begitu peran istrinya, peran suaminya adalah peran keselamatan. Tentu sangat memalukan kalau ada keluarga Kristen berkelahi, dan kita juga begitu. Kita lebih senang urus kalau dia berkelahi karena malas suaminya. Oh ya dipandasat ya ke anu. Kapan malas suamimu ya? Tunggu saya bicarai. Istrinya juga kenapa begitu kah? Istriku malas. Oh tunggu. Bagianku itu kalau begitu. Begitu keluarga. Langsung naik semua rambutnya, berdiri telinganya kalau mau dengar berita begitu. Tapi tidak pernah juga ada keluarga, bukan tidak pernah, jarang sekali ada orang tua yang kemudian kalau lihat saudara-saudaranya, lihat ada suaminya, anaknya malas ke gereja, lalu tanya, coba aku tanya-tanya itu suamimu,
Tidak boleh begitu. Harusnya dia ke gereja. Tidak penting Bapak tua, yang penting kuat mendodos, dodos siang, dodos malam. Toh, itu juga. Memang juga penting, dua-duanya itu penting. Tetapi yang paling penting dalam sebuah keluarga adalah bagaimana rumah tangga itu menjaga kekudusan perkawinan. Kekudusan perkawinan itu adalah hidup di dalam cinta. Cinta terhadap Tuhan dan sesama. Kalau memasak itu, dibilang, oh itu tanggung jawabmu, harus kau memasak. Sebenarnya salah. Yang benar itu, seseorang itu memasak adalah ungkapan cinta. Buah dari cintanya kepada pasangannya. Demikian sebaliknya, seseorang itu bekerja adalah buah dari cintanya kepada istrinya. Menjadi suami dan istri yang menjaga kekudusan. Saya pernah membaca buku yang memutuskan saya untuk tidak lagi bicara kotor. Ini sebelum saya menikah. Buku itu bunyinya saya tidak terlalu ingat, tapi artinya begini, gambarannya begini. Jika ada seseorang pada saat marah dan dia katakan kubunuh kok, jangan pernah tidur tenang bersama dengan orang itu. Karena itulah sesungguhnya dirinya. Kalau ada pernah orang bilang ke Anda bahwa, apalagi kalau itu suamimu atau itu istrimu, kubunuh kok, jangan pernah tidur tenang bersama dengan orang itu. Karena ada kemungkinan besar dan peluangnya besar untuk melakukan apa yang sudah dia pernah katakan. Untuk itu ya kita suami berhati-hati. Jangan bahwa tidak semua yang kita pikirkan itu dibicarakan, diungkapkan. Tapi yang sudah kita pikirkan dengan matang itu yang kita sampaikan. Orang bijak itu bukan mengatakan apa yang dia pikirkan, tapi dia memikirkan apa yang dia harus katakan. Dipikirkan. Itulah yang disebut dengan menjaga kekudusan perkawinan. Kalau sudah biasa bicara kotor dalam keluarga, sudah. Satu kali saja Anda bicara kotor, maka akan mudah untuk kedua kalinya. Satu kali saja Anda untuk pukul istrimu, kesempatan berikutnya, sudah dulu kupukul tidak apa-apa ji. Toh, pukul lagi. Pas jangan begitu, tapi kapamu pemali, maka sesulit apapun masalah, seberat apapun pergumulan, pemali. Lebih baik saya tinggalkan rumah daripada muka pukul istriku. Lebih baik saya diam daripada saya berkata-kata kasar. Itu yang disebut dengan menjaga kekudusan perkawinan. Oh, kalau hanya untuk bersetubuh, di luar sana banyak tempat untuk bersetubuh. Kenapa harus menikah kalau hanya untuk bersetubuh? Toh, ada yang tahu tempatnya di mana bersetubuh di luar? Nggak ada. Itu baru bagus kalau tidak yang tahu tempatnya. Tapi kan tahu bahwa ada. Dengar-dengar saja, ada. Seorang pendeta tahu itu, tapi belum pernah ke sana. Tapi yang pasti bahwa di sana ada tempat seperti itu, di luar sana ada tempat. Jadi kalau hanya menikah untuk persoalan persetubuhan, maka gagallah sebuah keluarga itu. Sehingga kalau saya pastoral pranikah, saya kasih tahu bahwa seks itu adalah lem. Kalau juga sudah tidak pernah melakukan kegiatan itu, maka lemnya menjadi ikatan pernikahan tidak kuat. Dia hanya lem, bukan tujuan. Tujuan pernikahan adalah keselamatan. Nah, dengan begitu, maka kekudusan pernikahan harus dijaga. Dalam tindakan hidup sebagai suami istri, dalam hubungan seksual, dijaga. Jangan juga diperlakukan seperti binatang, diikat baru dihantam. Toh, karena ada begitu, ada yang tidak beres. Karena dia tidak menilai bahwa pernikahan itu adalah kudus. Apapun gayanya, apapun stylenya, apapun polanya, kalau sepakat orang, silakan. Tapi kalau dirantai baru bilang, harus begini. Oh, salah itu, tidak kudus itu. Saya tidak kasih tahu bagaimana gayanya. Yang penting sepakat, silakan. Artinya yang mau sampaikan itu adalah betapa penting kekudusan pernikahan itu. Bukan betapa enak makanannya, tapi betapa penting kudusnya itu disajikan. Demikian sesungguhnya. Mari menjaga kekudusan pernikahan. Pernikahan itu tujuannya adalah keselamatan. Sekiranya bahwa melalui pernikahan ini kita terhisap dalam keselamatan yang dari Tuhan. Jupri bertanggung jawab menjaga keselamatan istrinya, dan demikian juga istrinya Noviana bertanggung jawab menjaga keselamatan suaminya. Saya tidak bilang malah tahu si kalak kita elah imam gereja, tapi saya bilang penting itu.
Kalau dia sudah tidak mencintai Tuhan, berhati-hatilah. Mulutnya hanya manis. Kalau ada orang sudah malas pergi persekutuan, lalu katakan saya cinta Tuhan dan saya lebih cinta sekali sama kau, berhati-hatilah. Cintanya itu pasti cinta palsu. Karena cinta yang sungguhnya itu harus lahir dari Tuhan. Alasan kita mencintai pasangan kita bukan karena love semata-mata, kasih amor, karena kasih amor itu akan hilang, kasih asmara itu akan hilang. Tapi alasan kita mencintai pasangan kita adalah kasih agape, kasih yang dari Tuhan. Sehingga pada saat istri kita tidak lagi bisa memberi apa-apa, pada saat suami kita tidak lagi memberi harapan yang asmara itu, cinta itu tetap ada. Karena kita dipertemukan dalam cinta Tuhan, bukan karena dalam cinta Jupri dan cinta Noviana, tapi cinta Tuhan. Kemarin kalian yang bercinta, sekarang Tuhan yang sudah mempertemukan Anda, dan Anda harus malu kepada Tuhan kalau Anda melakukan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan keluargamu. Kemarin baru malu sama SMS, toh? Baru malu sama WA. Maraju tahu ke SMS ku dulu begini. Kalau putus kemarin, cepat hapus semua postingan di Facebook. Kalau putus kemarin, kalau putus sekarang, tidak bisa lagi. Karena sama Tuhan minta tanggung jawabnya. Yang kemarin itu tinggal cerita, histori saja. Sekarang menjadi prinsip bahwa Anda sudah harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Selamat menikmati hidup baru, hidup memelihara kekudusan perkawinan. Tuhan menolong memampukan, dan biarlah keluarga juga hamba-hamba Tuhan menjadi alatnya untuk membantu, menemani, menyertai, mendampingi saudara berdua dalam menjalani hidup untuk melihara kudusan perkawinan ini. Pasti tidak mungkin tidak ada masalah, tetapi kita percaya bahwa keluarga orang percaya dapat melewati badai bersama dengan Tuhan. Amin.